Hai semuanya, kali ini kita bakal belajar tentang faktorial. Kita mau lihat dulu suatu konsep yang namanya faktorial. Apa sih faktorial itu? Nah, faktorial itu kita definisikan sebagai berikut. Notasinya adalah n tanda seru, itu berarti n faktorial. Yaitu n faktorial adalah 1 dikali 2 dikali 3 dikali sampai bilangan n itu. Yaitu kali n-1 sampai kali n. Di mana n itu harus bilangan bulat. Jadi kita tidak punya 2,5 faktorial, 7,1 faktorial gitu. Tidak. Tapi kita punyanya bilangan bulat. Mungkin 5 faktorial, 3 faktorial. Nah, kalau 5 faktorial atau 5 tanda seru, berarti perkaliannya itu 1 sampai angka itu. Yaitu 1 dikali 2, dikali 3, dikali 4, dikali 5. Kalau kita punya 3 faktorial, berarti perkaliannya hanya 1 dikali 2, dikali 3. Itu berarti namanya 3 faktorial. Di sini ada beberapa hal yang perlu teman-teman tahu, yaitu 0 faktorial itu adalah 1. Ini adalah perjanjian yang kita harus ketahui. Yang kedua adalah 1 faktorial itu adalah 1. Yang ketiga, kita lihat di sini kalau kita punya 3 faktorial, berarti dia itu adalah 3 dikali 2 dikali 1. Sama juga 1 dikali 2 kali 3 ya. Tapi di sini kita lihatnya 3 dikali 2 dikali 1. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa 2 dikali 1 itu sebenarnya adalah 2 faktorial. Berarti 3 faktorial itu bisa kita tulis sebagai 3 dikali 2 faktorial. Selanjutnya, untuk 4 faktorial, bisa teman-teman lihat yaitu 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Tapi di atasnya teman-teman tahu, 3 kali 2 kali 1 itu adalah 3 faktorial. Berarti 3 kali 2 kali 1 yang ini bisa kita ganti dengan 3 faktorial. Berarti n faktorial selain bisa kita tulis seperti ini, kita juga bisa tulis seperti ini. Yaitu n dikali n-1 tanda seru. Atau n-1 faktorial. Kita lihat contoh soalnya. Kita diminta untuk menghitung nilai 8 faktorial per 7 faktorial ditambah 6 faktorial. Di sini kita bisa lihat bentuk ini bisa kita tulis ulang sebagai 8 faktorial dibagi 7 dikali 6 faktorial ditambah 6 faktorial. Bisa teman-teman lihat bagian yang ini bisa teman-teman faktorkan. Sehingga teman-teman memperoleh 8 faktorial dibagi 6 faktorial dikali 7 tambah 1. Lalu 8 faktorial itu bisa teman-teman pecah. Sehingga teman-teman memperoleh 8 dikali 7 dikali 6 faktorial per 6 faktorial dikali 7 ditambah 1. Di pembilang dan penyebut ada faktor yang sama, yaitu 6 faktorial. Berarti di sini bisa kita hilangkan. Sehingga kita memperoleh hasilnya 8 dikali 7 dibagi 8. Di sini kita punya lagi yang sama di pembilang dan penyebut. Berarti bisa kita hilangkan. Hasilnya adalah 7. Selanjutnya, kita harus menyatakan 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dalam notasi faktorial. Untuk membuat bentuk ini menjadi 8 faktorial, tentu kita hilang 4 angka, yaitu 4, 3, 2, 1. Berarti bentuk ini 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 itu mau kita kalikan dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 agar terbentuk notasi faktorial. Tetapi tentunya ini harus kita bagi juga dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Berarti 8 sampai 1 ini bisa kita tuliskan sebagai 8 faktorial. Tapi teman-teman lihat di sini bahwa 4 dikali 3 dikali 2 kali 1 itu sebenarnya adalah 4 faktorial. Berarti di sini kita dibagi dengan 4 faktorial. Ini adalah notasi faktorial. Berarti jawabannya adalah 8 faktorial dibagi 4 faktorial. Sekarang kita lihat nomor 3. Kita diminta untuk menghitung nilai dari 1/7 faktorial dikurang 2/8 faktorial ditambah 3/9 faktorial. Bagaimana cara mengerjakannya? Tentunya kita punya pecahan yang berbeda-beda, bukan? Penyebutnya ada yang 7 faktorial, 8 faktorial, 9 faktorial. Maka untuk melakukan penjumlahan dan pengurangan pada pecahan yang berbeda penyebutnya, itu kita pertama harus menyamakannya terlebih dahulu. Pertama-tama kita coba ubah semuanya menjadi 9 faktorial. Kita lihat 7 faktorial kalau kita ubah jadi 9 faktorial, 7 faktorialnya perlu kita kali dengan angka 8 dan angka 9. Berarti pembilangnya perlu kita kali juga dengan 8 dan 9. Selanjutnya, untuk 8 faktorial.
Untuk dijadikan 9 faktorial, 8 faktorial itu perlu kita kalikan dengan 9. Berarti angka 2 ini perlu kita kalikan dengan 9. Dan terakhir, karena pecahan yang ini ada 9 faktorial di penyebutnya, maka kita tidak perlu apa-apakan. Sehingga kita akan punya 72 per 9 faktorial dikurang 18 per 9 faktorial ditambah 3 per 9 faktorial. Hasilnya adalah 57 per 9 faktorial. Atau bisa kita tuliskan sebagai 19 per 120.960. Yang terakhir, kita diminta untuk menentukan nilai n yang memenuhi n faktorial sama dengan 56 dikali n minus 2 faktorial. Apa yang perlu kita lakukan terlebih dahulu? Kita lihat di ruas kanan kita punya n minus 2 faktorial. Maka lebih baik jika unsur ini kita hilangkan. Bagaimana caranya? Tentunya n faktorial itu bisa kita tulis sebagai n dikali n min 1 dikali n minus 2 yang difaktorialkan. Ini akan sama dengan 56 dikali n minus 2 faktorial. Karena di kedua ruas ada n minus 2 faktorial, kita bisa hilangkan. Sehingga kita akan memperoleh n dikali n min 1, yaitu n kuadrat minus n, sama dengan 56. Kita pindahkan semuanya ke ruas kiri, sehingga kita punya n kuadrat minus n dikurang 56 sama dengan 0. Kita faktorkan sehingga kita memperoleh n minus 8 dikali n plus 7 sama dengan 0. Berarti kita akan memperoleh n-nya itu adalah 8 atau n-nya itu adalah minus 7. Tetapi karena nilai n-nya harus memenuhi n faktorial, kita harus memilih n-nya positif. Kita tidak boleh memilih n-nya negatif. Sehingga nilai n yang memenuhi persamaan ini adalah n sama dengan 8. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.